Kenapa Ki? Ada sesuatu yang Ki rasain? Saya selalu menghormati suara-suara agama kalian. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar buat sahabat NA? Semoga sehat selalu dimanapun berada dan diberikan rezeki yang berkah barokah lancar, amin. Amin. Jadi di malam ini saya ditemanin sama saudara-saudara kita, Bang Aji sama Bang Iyo ya. Jadi malam ini kita mau podcast gaib tentang misteri apa ini? Perihal gunung kan tadi kita udah ngomongin kan perihal gunung Guntur. Apalagi di sini kan ada salah satu yang kampung ini terdekat. Oke. Dengan Gunung Guntur ya kan si. Jadi Bang Iyo ini, teman-teman, Bang Iyo ini asli dari Garut ya. Jadi kebetulan kita malam ini ingin podcast gaib misteri soal Gunung Guntur. Kebetulan juga ada orang asli daerah Garut sendiri. Bisa kita tanya langsung ke Bang Iyo. Ada pengalaman naik gak Bang ke Gunung Guntur? Waktu itu sih ada pengalaman naik ya satu kali gitu ke sana waktu tahun 2016. Cuman kalau saya pribadi sama teman-teman sih nggak ngalamin sesuatu hal-hal mistis sama sekali. Cuman kan ada berita-berita tentang orang hilang yang pernah dulu sempat viral atau yang sasar lah sebelum-sebelumnya. Tapi pas ketika lu naik itu nggak ada Alhamdulillah sih dari nggak ada naik gangguan. sampai turun aman gitu. Alhamdulillah nggak Sampai ada gangguan Jakarta sama lagi sekali. aman. Apa namanya? Gimana sih caranya kok bisa naik gunung, istilahnya bertamu lah ke gunung tapi nggak digangguin sama hal gaib itu gimana sih? Kasih tipsnya dong buat teman-teman sahabat NA. Soalnya dari saya sendiri juga pernah naik, cuman ya adalah kalau digangguin nih. Gimana sih tipsnya? Ya kalau itu sih sebelum naik berdoa dulu bersama-sama. Ah, Caranya agar selamat oke. di saat naik sampai turun. Oke, jadi yang pasti tetap berdoa sama ya Allah Minta Yang Maha Kuasa ya, minta perlindungannya. perlindungan. Dan kalau ada kejadian apa-apa, ya udah anggap aja itu hal yang biasa. Biasa gitu kali ya. Kaitin Dengan gaib gitu. suara gaib. Walaupun sebenarnya Pasti ada gitu pasti kan. ada. Ya, makanya saya juga kesana nggak ngerasain apa-apa nih. Saya mau tahu sih ada orang yang pernah hilang atau pernah disasarin di sana itu apa? Tapi sempat yang viral itu di Gunung Guntur itu, cerita apa sih maksudnya? Hal yang berkaitan mistis? Tahu lo? Katanya sih ada anak yang umur belasan tahun gitu kan, dia pergi ke sana sama teman-temannya. Nah, pas di atas itu dia ditinggal sendiri. Apa dia mau di tenda gitu, teman-temannya naik ke puncak. Nah, tiba-tiba katanya si orang ini tuh didatengin satu sosok lah. Kalau menurut cuma kan saya kurang tahu makanya saya Oh nggak itu tahu. yang dinyatakan hilang juga ya beberapa hari terusnya tapi ditemuin kan? Ditemuin ya? Iya, ditemuin di sungai. Oke, jadi kalau gue baca artikel juga ya, jadi apa di Gunung Guntur itu katanya sih ada 3 larangan. Di Gunung Guntur tuh, Bang. Iya di Lah, lu yang naik gimana? Ya kan kalau saya pribadi kan nggak tahu, makanya saya mau tahu nih kira-kira Jadi kalau dari yang gue baca itu 3 artikel itu tuh, jadi pertama tidak boleh full.
Siapapun gaib yang ada di dalam tubuh ini, apakah bisa bicara? Dengan siapa saya bicara? Kalau boleh tahu. Perkenalkan, kami dari Nur Alif. Kabarnya. Kami Nur Alif, Ki. Dengan siapa, Ki, kalau boleh tahu? Biar kita ngobrolnya enak. Tujuan kita di sini mencari informasi silaturahmi. Dengan siapa biar kita ngobrolnya enak? Aki punya nama kan? Atau punya julukan Ki? Kita punya julukan. Atau kita biasa memanggil apa gitu? Kalau boleh tahu siapa namanya, Ki? Resi. Resi. Iya, oke, berarti kita manggil Resi ya. Resi. Resi dari Gunung Guntur ya? Iya. Apa? Ini kita mau cari informasi seputar Gunung Guntur, Ki, yang berkaitan dengan cerita yang berkembang di Gunung Guntur dan beberapa mitos larangan yang ada di Gunung Guntur. Sebelumnya, kalau boleh tahu, Aki ini di Gunung Guntur itu yang diri itu atau tempatnya di situ atau ada tugas tertentu di gunung itu, Ki? Sebelum lebih lanjut lagi. Atau Resi penunggu Gunung Guntur yang paling tinggi, tertingginya. Salah satu tingginya lah. Saya duduk di paling ujung atas Gunung Guntur. Oh, jadi Ki Resi duduk di paling puncaknya ya, di Gunung Guntur. Oke, jadi kita di sini mau menanyakan gimana sih, Ki, terbentuknya dulu Gunung Guntur itu? Ceritanya itu seperti apa? Kok bisa terciptanya Gunung Guntur itu? Aki penunggu asli dari sana kan ya, udah lama. Gunung Guntur tercipta letusan tangkuban perahu
Oh, oke. Jadi terciptanya Gunung Guntur itu letusan dari Gunung Tangkupan Perahu. Apakah benar itu namanya udah dari semenjak letusan itu namanya sudah Gunung Guntur atau dulunya ada nama lain? Tidak. Oh, jadi emang Gunung Guntur dari dulunya. Guntur melambangkan sambaran-sambaran alam. Oke, jadi Guntur itu ada artinya sambaran-sambaran alam. Atau mungkin yang dikira petir Ki. Ya, maka manusia menyebutnya Guntur. Oke, jadi manusia-manusia menyebutnya Gunung Guntur karena ada artinya sambaran-sambaran alam yang dimaksud Saat petir. gunung itu mulai menampakkan ujung atas, Ya. sambaran-sambaran alam saling bertabrakan. Oke. Oke Ki, jadi kalau di Gunung Guntur itu ada nggak sih Ki istilahnya larangan-larangan yang paling istilahnya yang dilarang lah di Gunung Guntur itu? Larangan-larangan tertentu gitu, yang khusus. Ya kan, karena mengingatkan sekarang Gunung Guntur itu Ki dibuka menjadi salah satu objek wisata disebutnya. Iya. Bisa jadi gitu. Iya. Dan itu kan pasti banyak sebangsa manusia yang mengunjungi gitu untuk menikmati keindahan alam, atau ada beberapa yang memiliki tujuan tertentu. Apa sih maksudnya dari sebangsa kita itu ketika menaik gunung itu terutama Gunung Guntur ini ada nggak larangan gitu Ki? Tidak ada larangan satupun. Tidak ada larangan satupun. Yang penting dari manusianya menjaga etika gitu ya Ki? Ya, salah satunya itu. Apa di Gunung Guntur ada sebuah kerajaan? Ya, kerajaan makhluk gaib jin. Nah, berarti ada kerajaan jin ya? Ada berapa kerajaan? Dan untuk kerajaan itu gini Ki, karena kan ada beberapa cerita tentang salah satu pendaki yang hilang di Gunung Guntur ketika menaiki gunung tersebut. Itu ada kaitannya nggak dengan makhluk gaib atau sebangsa jin gitu? Ya, Dikarenakan apa itu Ki? banyak masalah dengan manusianya. Banyak masalah dengan manusianya. Contohnya bisa disebutkan kita lebih ngerti. Melakukan hal sesuatu yang seharusnya tidak usah dilakukan oleh manusia. Oke, jadi manusia itu melakukan sesuatu hal yang tidak harus dilakukan. Istilahnya hal yang dilarang ya. Dan hal tersebut yang mengundang amarah dari sosok penunggu yang ada di gunung itu ya. Iya, Itu kalau ada yang tersesat itu biasanya siapa Ki? Yang ngebawa gitu. Dan yang ngebawa dia bikin dia tersesat, terus tiba-tiba kan pernah ada cerita juga tuh. Iya, dia hilangnya di atas, di puncak gitu, di pos 5. Nah tiba-tiba ditemunya itu bisa nggak di situ gitu, di Curuponeng. sebangsa jin yang bisa menyerupai semua makhluk manusia, entah itu teman, saudara, ataupun ayah ibunya. Oke, jadi ada salah satu jin khusus di situ yang mengganggu, yang sering mengganggu. Itu biasanya dia berdiam diri di pos berapa? Ia berada di tengah-tengah Guntur.
Jadi sosok gaib itu ada di tengah-tengah Gunung Guntur yang biasa menyelamatkan para pendaki. Itu biasanya yang kalau untuk yang tidak bisa digangguin oleh sosok itu manusia yang seperti apa, Ki? Kalian Oke, jadi Tapi Ki, untuk pendaki-pendaki yang hilang atau yang tersesat itu kan ada campur tangan dari si bangsa Aki. Itu tujuannya ketika berhasil telah disesatkan atau membuat pendaki itu hilang. Apa sih maksudnya tujuan dari si bangsa Aki? Apakah hanya mendapat sekedar kepuasan ataukah apa gitu yang sebangsa manusia kita nggak tahu gitu? itu sudah tugas jin, sudah tugas bangsa setan untuk dijadikan budak-budaknya, oke. untuk dijadikan pengikutnya. Menjadikan pengikutnya gitu ya. Apakah benar, Ki? Kalau di Gunung Guntur itu tidak boleh bersiul ataupun bermain seruling Sama menanyakan jalan. dan menanyakan jalan atau arah. Sudah saya katakan, tidak ada larangan satupun. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada larangannya. Jadi itu sebenarnya hanya mitos atau cerita belaka ya. Itu semua mengartikan oleh manusia sendiri Iya. yang ketakutan akan Oke. cerita-cerita. Jadi balik ke Dan membenarkan cerita tersebut dan meyakini cerita tersebut sehingga penunggu sosok yang ada di situ langsung iseng gitu ya, maksudnya ikut ambil alih ya. Yang coba mama. iya. Karena dari manusianya ini pikirannya kan Pikirannya udah- ini udah sendiri takut. balik ke manusianya sendiri ya, Ki, sebenarnya. Ya, Sebenarnya itu tergantung dari manusianya, keyakinannya dia gitu ya, Ki. Berarti Aki ini yang paling tinggi ya di Gunung Guntur ya? Atau ada lagi di atas Aki? masih ada Gunung Guntur. Ada 3 masih seperti saya. Oh, di Gunung Guntur ada 3 resi. Untuk di Gunung Guntur kan tadi aku bilang ada 3 resi. Itu masing-masing atau kita sendiri memiliki tugas nggak, Ki? Tidak ada tugas dari kami bertiga. Berarti Aki hanya berdiam diri aja di atas itu. Ya, Kalau boleh tahu resi siapa, Ki? Resi Kuncung. Resi Kuncung. Resi Kuncung Putih. Bukan. Kuncung luang. Ya, kira. Resi Kuncung dan yang 2 Sama. sama Resi Kuncung juga. Kok sama, Ki? Apa ada pemaknaan tertentu di kata kuncung itu? Kalian sudah tidak usah tahu. Oh, tidak Oke. usah tahu. Oh, kira kalau nggak boleh tahu, Ki. Itu kan waktu itu pernah ada yang hilang tuh ya. Terus salah satu kuncian di sana tuh kan melakukan ritual. Ritual itu yang sebutan memaku ya. Paku. Nggak tahu. Paku. Dia itu paku itu berwarna emas. Terus apa pertanyaanmu? Terus emang harus kayak gitu Ki, ritualnya? Atau enggak harus seperti itu juga gitu? Semua yang manusia lakukan di bawah punya keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Oh, itu Jika kalian mengikuti dan meyakini, ikutilah. Tapi jika kalian ragu, jangan pernah mengikuti. dengan kata lain itu salah satu ikhtiarnya dia gitulah ya, bisa dibilang ya. Iya.
Jadi itu salah satu usaha manusia ya, keyakinannya masing-masing dan kepercayaannya. Gini Ki, dari sebangsa manusia tadi kan ada yang coba disesatkan atau ada yang hilang itu, yaitu dari yang tadi Ki bilang kan melakukan sesuatu yang seharusnya manusia itu nggak lakukan gitu. Iya. Tapi ada nggak sih dari salah satu sosok sebangsa jin yang ada di sana itu yang tertarik pada manusia itu ketika melihat ada sesuatu yang beda di dalam dirinya? Ada nggak sih yang seperti itu di luar yang tadi Hakim bilang itu tidak punya etika atau enggak tidak ada? Semua jin, makhluk gaib yang ada di Guntur, di bawah kaki Guntur, semua ingin menyesatkan manusia, baik itu dia menyukai ataupun tidak menyukai. Oke. Di tengah-tengah Gunung Guntur itu yang sering menyesatkan itu, kalau boleh tahu dia sesosok seperti apa kayak bentuknya? Ada dua sosok. Ada dua sosok. Seperti apa itu? Berwujud manusia kah? Siluman. Oh, siluman. Dua-duanya siluman Ki. Ya, Siluman apa tuh, Ki? bisa berubah-ubah. Oh, jadi bisa berubah-ubah semaunya gitu ya? Bisa berubah-berubah berarti ya? Iya. Tergantung apa yang dia mau gitu. Lagi nggak? Oke, ada lagi yang penasaran? Sekilas Gunung Guntur misterinya. Ada pesan-pesan nggak Ki untuk kita semua yang ada di sini? Khususnya ketika ingin menaik gunung apapun itu. Kenapa Ki? Ada sesuatu yang Ki rasain? Saya selalu menghormati suara-suara agama kalian. Oh, Udah Ki. udah Ki, iya. Oh berarti Aki ini Muslim. Muslim? Bukan. Oh, bukan. Tapi selalu menghormati ya. Ada lagi. Tadi yang tadi pesan-pesan untuk kita semua. Iya Ki, ada pesan nggak buat kita? Pertama, misalnya ketika kita ingin apa sih yang harus kita lakukan dan apa sih yang kita lakukan tentang keyakinan atau pikiran-pikiran kita itu gimana sih Ki? Yang pasti kan kita ikhtiar kita ya berdoa itu sudah pasti gitu. Lakukan apa yang akan kalian tuju dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang sesungguhnya. Karena Gunung Guntur merupakan tempat peninggalan para leluhur-leluhur manusia. Oke. Berarti dalam artian ketika ingin menaik gunung, ya udah sesuai dengan niat awal, yaitu naik dan menikmati keindahan alam gunung tersebut, Aki ya. Iya. Dan ketika ada gangguan itu sebaiknya balik lagi gitu ya, dengan keyakinan kita. Gangguan-gangguan makhluk seperti yang kalian ceritakan semua kembali dari manusianya. Oke, saya ngerti berarti. Berarti jika manusianya ini yang tadi kalau niat awalnya sudah ingin naik ya naik aja, nggak ada niat apapun, Iya. insya Allah kesananya bakalan aman-aman aja Ki ya. Lancar.
Tapi kalau udah naik itu tujuannya Nggak benar. tertentu ataupun di mana etikanya nggak dijaga juga pasti penonton di situ Iya. juga istilahnya tamu datang nggak punya adab gitu. Ya. Baik Ki, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Salam dari kami Nur Alif. Salam ya Ki. Ya. Ki bisa pulang dengan sendiri. Ya. Sampah. Rampes. Oke teman-teman sahabat NA, alhamdulillah barusan kita sudah melakukan mediumisasi dan dikasih saran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi sosok salah satu resi yang ada di puncak Gunung Guntur yang dihadirkan di tengah-tengah kita malam ini, dan dari pernyataan resi ini bahwa sebenarnya kalau mau naik ke Gunung Guntur itu nggak ada larangan sebenarnya ya. Jadi tergantung balik lagi ke manusianya, gimana niatnya buat awalnya mau naik ke gunung dan turun pun juga pasti akan selamat asal niatnya itu baik. Ada yang mau disampaikan ke sahabat-sahabat NA? Udah cukup sih. Udah cukup ya? Kan berdasarkan ceritanya sudah lumayan jelas gitu. Iya. Itu kalau mau naik ya manusianya ketika masih. naik ya naik aja, jangan ada niat apapun. Dan yang tadi dia bilang kan keyakinan Iya. dan etika kan tadi. Iya, jadi untuk kita berada tadi soal istilahnya cerita yang berkembang soal 3 yang seruling atau siul atau tidak boleh bertanya arah, itu sebenarnya Balik lagi kan dari keyakinan Iya, kita kan. balik lagi dengan kita keyakinan. meyakinin itu, maka ada gap-gap Gangguan. lain yang lain yang coba memanfaatkan. situasi tersebut. Tapi penasaran tadi apa sih Bang yang dirasa ketika masuk dan keluar? Ya tadi sih di jin ataupun gaib yang biasanya ya biasa-biasanya ya lebih tenang aja, tenang. Hawanya adem gitu. Hawanya halus. halus, adem. Artinya ya memang yang tadi bilang resi ya. Iya. Ya mudah-mudahan sih resi. Iya. Ya berdasarkan itu apapun dia dari penutan kan pasti. Ah. Balik lagi dari kita ini termasuk yang nonton ini percaya atau enggak Iya. kan itu pribadi masing-masing dan yang percaya silakan, yang nggak percaya silakan gitu. Oke, buat sahabat NA, terima kasih sudah selalu setia nonton video-video kami di channel Sahabat Nur Alif. Semoga sahabat NA diberikan rizki yang Amin. lancar, Amin. yang berkah, barokah, dan selamat dunia dan akhirat. Tolong dukung channel kami selalu dengan cara di subscribe, like, komen, dan di share sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang belum tahu channel kami bisa tahu. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.